Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya share PowerPoint-nya ya, biar Anda bisa melihat. Oke, setelah minggu kemarin ada komputer yang kita bahas bersama, di minggu ini kita akan belajar mengenai interaksi gitu ya. Jadi interaksi itu seperti apa? Anda pasti sudah tahu ya. Interaksi, kata interaksi ini sudah sangat umum kita dengar. Nah, kira-kira kalau Anda menerjemahkan interaksi itu apa? Apa itu interaksi? Hubungan antar objek, Bu. Hubungan antar objek. Objek satu berupa apa, objek kedua berupa apa, itu mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Interaksi itu hubungan, Bu, hubungan antara dua objek atau lebih, Bu. Nah, karena ini lagi sedang membahas interaksi manusia dan komputer, berarti hubungan antara manusia dengan komputer, Bu, yang memiliki pengaruh gitu, Bu. Yang saling mempengaruhi ya, bisa dua, bisa lebih dari dua ya, 3, 4 dan seterusnya. Yang pasti interaksi itu lebih dari satu, seperti itu ya Mas Naufal. Ya, itu tadi ada sedikit penjelasan dari Mas Naufal ya. Mungkin kita bisa melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalau nanti Anda cek di KBBI, interaksi ini artinya hal saling melakukan aksi, ya, berhubungan tadi ya, berhubungan antara satu objek dengan objek lain ya, bisa dikatakan berinteraksi, mempengaruhi. Jadi satu mempengaruhi yang lain atau antar hubungan. Jadi ada hubungan satu dengan hubungan yang lain ya, berarti bisa lebih dari dua objek dan seterusnya. Atau interaksi ini hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menggunakan bahasa. Bisa antar orang. Nah, kalau di sini berarti antar orang dengan mesin gitu ya, manusia dengan komputer. Nanti bisa manusia dengan manusia, bisa komputer dengan komputer ya, mesin dengan mesin dan seterusnya. Jadi itu makna interaksi dari KBBI. Nah, kemudian ketika kita masuk di IMK, interaksi ini menjadi sebuah dialog gitu ya, dialog manusia dan sistem yang nanti di dalamnya itu dipengaruhi oleh bentuk antarmukanya atau bentuk interface-nya. Ya, bentuk interface-nya ini nanti bisa mempengaruhi dialog manusia dengan sistemnya. Ya. Apakah nanti manusianya menjadi senang atau justru frustasi gitu ya melihat tampilannya. Nah, ini di sini terjadi interaksi. Interaksi ini nanti mengambil tempat ya antara sosial dan organisasi framework yang nanti mempengaruhi user dan sistemnya. Interaksi ini ternyata sangat penting ya. Cakupan yang luas untuk tingkat keharusan komunikasi user dan sistem dalam bentuk task atau tugas. Nah, di sini ada batch processing, ada direct manipulasi ya, ada virtual reality. Nah, di sini ada batch processing, ini tidak diperlukan input langsung dari user. Jadi sudah ada inputan dari sistemnya sendiri ya untuk diproses, atau direct manipulasi langsung, yang artinya user itu dia bisa mengontrol semua yang terjadi di dalam sistem ya melalui dialog itu ya, melalui dialog yang nanti ada antar mukanya untuk berdialog. Itu
interaksi ya. Jadi gambarannya seperti ini, komunikasi antara user dengan sistemnya. Nah, di sini terjadi komunikasi atau interaksi. Nanti bisa ada 5 user ya dengan satu sistem yang sama, atau satu user sistemnya banyak dan seterusnya. Jadi di situ interaksi adalah komunikasi antar dua bagian ini. Gitu. Jadi sudah tepat ya tadi yang disampaikan oleh Mas Naufal. Ya, nanti kalau menjelaskan bisa lebih banyak lagi ya, bisa diperjelas lagi. Jadi kalau ujian itu nilainya lebih banyak ya, bukan banyaknya jawaban, tapi lebih banyak penjelasan. Ya, beda ya, jawabannya banyak itu belum tentu jelas, tapi kalau penjelasannya jelas banyak, nah itu bisa semakin jelas. Jadi yang dinilai bukan banyak sedikitnya kalimat menjawab, tapi kejelasan jawaban yang Anda berikan. Ya, itu maksud dari interaksi. Nah, di sini paham ya, walaupun kadang kita tahu yo interaksi itu yang seperti itu, Bu. Ya pokoknya yang begitulah itu ya. Tapi begitunya itu perlu didefinisikan, perlu Anda jelaskan. Jadi nggak bisa kalau Anda tuh tahu interaksi itu seperti itu, tapi Anda tidak menjelaskan. Ya hanya mengatakan, yo interaksi itu begitu Bu. Pokoknya ada dua terus berinteraksi ya. Lah itu yang ditanyakan ya. Interaksinya itu yang ditanyakan. Ya. Itu interaksi. Saya yakin Anda sudah sangat paham. Hanya saja ketika mengutarakan ya, membuat kalimatnya itu yang ya, kalimatnya yang pas gitu. Ya, nanti dari penjelasan saya tadi Anda bisa menyimpulkan sendiri interaksi itu seperti apa ya, versi Anda sendiri. Oke, kemudian ini ada level interaksinya. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada struktur dari manusia dan ada struktur dari komputernya. Ya, ada goal dari usernya dan kita bisa melihat dari outputnya atau di dunia nyatanya seperti apa. Nah, kemudian di bagian akhir ini ada goal levelnya. Ya, ini level di interaksi. Kalau di manusia kemarin kita sudah belajar ya, manusia ini memiliki pengetahuan dasar ya mengenai task domainnya. Task domain itu ranah tugas yang harus dia kerjakan ya. Jadi dia sudah memiliki pengetahuan itu. Kemudian dia juga memiliki pengetahuan dalam berbahasa, bahasa secara manusia ya, dia punya pengetahuan, kemudian ada indera yang bisa membantu proses berinteraksi dengan komputer. Ada tangan, ada mata, ada telinga ya, ada mulut ya, ada misalnya dari sisi peraba, misalnya tangan ini bisa touchscreen dan seterusnya. Jadi di manusia ini ada beberapa yang sudah memenuhi struktur manusia ya. Jadi struktur manusia di mana manusia ini sebagai user memiliki goal ya, memiliki tujuan ketika dia akan berinteraksi dengan komputer. Sedangkan pada struktur komputer ya, ini komputer merepresentasikan task domainnya. Jadi apa yang sudah diketahui dari usernya, tugas apa yang harus dia kerjakan dan seterusnya, melalui komputer ini merepresentasikan dari dunia nyata yang biasa dari user ini kerjakan. Ya, makanya ketika kita membuat interface-nya, membuat antarmukanya itu semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin apa yang Anda representasikan di tampilan antarmuka itu mirip dengan dunia nyata. Contoh yang sederhana, kalau cut itu ikonnya menggunakan gunting gitu ya, karena kita misalnya cut itu memotong menggunakan gunting. Kemudian kalau
copy itu menyalin, berarti di situ ada ikon berupa dua kertas atau dua dokumen yang tertumpuk gitu ya. Jadi ada tumpukan, itu artinya dia menyalin ya, dan seterusnya. Jadi direpresentasikan seperti dunia nyata. Kemudian di struktur komputer ada perintah-perintah dengan menggunakan bahasa komputer ya. Kalau di user ini dia ada bahasa usernya, bahasa manusianya. Di komputer ada bahasa komputernya. Anda menggunakan berbagai macam bahasa ya untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak, untuk membangun desain antarmuka dan seterusnya. Kemudian di level input outputnya ini dia ada keyboardnya, ada tampilan lainnya, misalnya ada mouse ya, atau dengan joystick atau segala macamnya yang kemarin Anda sudah pelajari mengenai saluran masukan dan saluran keluaran dari komputer. Ya, jadi ini level input output ya, di komputer ada bermacam-macam, di manusia juga ada. Kemudian di level dialognya ya, komputer punya bahasa, manusia punya bahasa. Kemudian di tugas levelnya ya, di task level ini juga ada pengetahuan dari masing-masing manusia maupun dari komputernya. Ya, ini level interaksi. Ya, jadi ada tugas, ada dialog, dan ada input outputnya. Ya, jelas ya. Kemudian ini terminologi interaksi atau penjelasan mengenai batasan makna kata ya. Biasanya ada istilah domain, tadi ada domain ya. Domain ini area keahlian dan pengetahuan pada kegiatan dunia nyata. Jadi ranahnya ini di mana gitu ya. Misalnya tugas A ini pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan itu apa. Kemudian goal ini tujuan gitu ya, menghasilkan atau menginginkan hasil yang seperti apa dari tugas yang dikerjakan. Kemudian ada task, merupakan operasi untuk memanipulasi muatan dari domainnya. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan, ya operasi yang dikerjakan untuk memanipulasi apa yang ada di domainnya. Ya, ada pengetahuan apa, ada keahlian apa, itu dioperasikan, dimanipulasi ya, sehingga tujuan awal itu didapatkan. Kemudian ada intention, aksi khusus untuk menemukan tujuan yang diinginkan. Ya. Ada task analisis, identifikasi ruang masalah yang berkaitan dengan domain, tujuan, tugas, dan maksud. Kemudian ada sistem, jelas ya, ada task language, ya, ini bahasanya, kemudian ada core language, ini bahasa sistem, dan seterusnya. Itu beberapa arti ya, arti atau penjelasan mengenai kata yang digunakan di dalam pelevelan interaksi, ya, batasannya. Jadi kadang kita dengan bahasa yang sama ketika diterapkan mungkin di IMK, kemudian diterapkan di mata kuliah lain yang misalnya di mata kuliah bahasa Inggris gitu ya, mungkin maknanya akan berbeda. Makanya di sini ada terminologi batasan dari makna kata yang digunakan. Itu ya. Jadi itu makna kata yang tadi digunakan dalam penjelasan level interaksi. Oke, sampai sini jelas ya. Itu teorinya mengenai interaksi. Nah, di dalam interaksi ini ada yang disebut dengan siklus ya. Ada siklus interaksinya. Siklus interaksi. Ya, di sini digambarkan seperti ini. Jadi ada eksekusi, ada evaluasi, ya, ada sistem dan ada goal-nya. Ya. Oleh Donald Norman, ya, model ini atau siklus interaksi model dari Donald Norman ini memiliki 7 komponen. Yang pertama menetapkan tujuan, kemudian membentuk intention,
Tadi intention apa sudah dijelaskan ya. Ada intention. Intention itu aksi, ya, aksi khusus menemukan tujuan yang diinginkan. Ya. Jadi di sini membentuk intention, ya, membentuk nanti aksi-aksi yang diinginkan apa, kemudian menetapkan rangkaian aksinya, ya, kemudian melaksanakan aksi tersebut. Setelah aksi itu dilaksanakan, akan melihat kondisi sistemnya. Setelah ada aksi, kondisi sistem bagaimana, gitu ya, dilihat kondisinya. Kemudian menginterpretasikan kondisi sistem. Kondisi sistem ini diinterpretasikan seperti apa, ya, ditunjukkan hasilnya lewat output itu tadi ya di sistemnya. Kemudian mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goal dan intentionnya. Jadi antara goal dengan aksinya tadi dievaluasi. Ya, model Norman ini berkonsentrasi pada pandangan pengguna antarmuka. Ini ya, jadi yang pertama ada goal-nya. Tujuannya apa? Misalnya tujuannya Anda mau menginput gitu ya, melakukan input data. Di sini ada goal-nya. Goal-nya apa? Kemudian mulai ya ada eksekusinya. Nah, eksekusi ini di dalamnya ada beberapa tahapan yang dikerjakan. Ya, dari tadi mulai membentuk intention-nya, ya di sini membentuk aksi apa yang harus dikerjakan untuk bisa menginput data tadi dengan benar ya. Kemudian rangkaian aksinya, jadi apa saja misalnya klik input, setelah input diklik itu nanti apa saja yang harus dikerjakan di dalamnya ya, sampai ini rangkaian aksinya apa saja, misalnya harus memasukkan NIM, nama, alamat, dan seterusnya ya, sampai ke melaksanakan aksinya. Jadi rangkaian aksi itu tidak hanya ditentukan ya, tidak hanya ada, tapi juga harus dilaksanakan. Harus menginput, ya diinput. Kalau tidak diinput, maka akan ada yang kosong. Ketika ada yang kosong, Anda mestinya kursor ini tidak mau dipindah gitu ya. Jadi tidak sampai ke bawah selesai, baru nanti ada peringatan masih ada yang belum diisi. Nah, Anda mungkin pengalaman ya. Kalau seperti itu kan agak menjengkelkan ya. Sudah sampai jawaban ke bawah sekali, begitu di save, balik ada yang belum diisi. Nah, akan lebih baik ketika belum diisi itu dia akan langsung kembali ke bagian sebelumnya gitu ya. Jadi ada aksi yang terlewat, maka di situ dia akan kembali. Di situ dia kembali diisi ke bawah, ada yang terlewat, dia akan kembali ke bagian yang terlewat. Jadi rangkaian ini sudah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan aksinya. Itu masuk di bagian eksekusi. Ya, jadi goal ini tadi menetapkan tujuan, kemudian dilakukan eksekusi, ya. Kemudian masuk di sistem ya, di sini dilihat sistemnya. Setelah masuk di sistem, dia akan dilakukan evaluasi. Ya, dievaluasi, dilihat kondisi sistemnya, kemudian menginterpretasikan kondisi sistemnya, apakah sudah masuk ya, ketika Anda masuk di sistem save, tersimpan, kemudian dievaluasi, ya, kondisi sistem ini dengan goal-nya, ya, apakah sudah sesuai ya antara goal dengan tadi aksi-aksi yang sudah dikerjakan. Jadi di sini sudah terlihat mana yang kurang, yaitu siklus interaksi. Jika ada yang kurang, maka di sini akan melihat goal-nya ada yang belum tercapai gitu ya, sehingga dia akan menetapkan aksi-aksi lagi yang perlu dikerjakan di sistemnya, sehingga goal-nya ini bisa semuanya
tercapai. Jadi ini berupa siklus ya, atau ada yang menyebutnya execution evaluation loop. Antara eksekusi dan evaluasi ini akan terus terjadi siklus. Sudah dieksekusi, dievaluasi, ya. Goalnya apa? Sudah sesuai? Oh belum, maka dia akan melakukan eksekusi lagi. Ya, sistem ini akan mengeksekusi lagi. Setelah itu dievaluasi lagi, dilihat lagi goalnya, dan seterusnya. Ya, sampai goal ini benar-benar sudah tercapai. Kemudian ada goal-nya, atau goal itu apa? Jarak gitu ya. Ada sesuatu yang kadang itu tidak tercapai. Desain interface yang baik itu harus meminimalkan goal-nya atau jarak antara yang diinginkan dengan yang dihasilkan. Ya, interface yang baik harus bisa meminimalkan terjadinya goal. Baik itu goal of execution-nya, ya, jarak di eksekusi maupun goal of evaluasinya. Nah, ketika nanti aksi-aksi yang dibentuk oleh user ini tidak bisa dibentuk oleh sistem, ya, jadi tidak bisa dikerjakan oleh sistemnya, atau di sini aksi dari user ini sulit dirumuskan oleh input sistemnya, nah, itu juga akan terjadi goal. Ya. Aksi yang dirumuskan oleh user ini tidak sama dengan aksi yang diizinkan oleh sistem. Ya, jadi terjadi jarak antara apa yang diinginkan oleh usernya dengan apa yang diberikan oleh sistemnya. Ya, kemudian growth of evolution jika presentasi dari aksi tidak bisa dimengerti oleh user. Jadi presentasi tadi setelah sistem itu menjalankan, ya, dia merepresentasikan, menampilkan kembali kondisinya seperti apa. Ini ternyata dari user tidak bisa mengerti. Ini maksudnya sistem itu menampilkan seperti ini bagaimana, ya. User sulit menerjemahkan output dari sistem. Nah, ini harapan user pada perubahan status sistem itu tidak sama dengan presentasi aktual dari status sistemnya. Jadi misalnya Anda pengennya ketika saya save itu semua yang saya masukkan itu tersimpan dan akan muncul tampilan yang seperti apa gitu ya. Ternyata apa yang ditampilkan dari sistem ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh usernya. Nah, hal semacam ini harus bisa diminimalkan gitu ya, tidak terlalu banyak terjadi. Ya, makanya di situ ada siklus untuk memperkecil jarak antara apa yang dirumuskan oleh user dengan apa yang diizinkan oleh sistemnya. Ya, untuk memperkecil apa yang diharapkan oleh usernya, ya, dengan apa yang bisa diberikan oleh sistemnya. Ya, makanya itu tadi akan terus terjadi siklus untuk memperbaiki semuanya. Nah, ini kadang terjadi ya, walaupun kayaknya enggak lah ini sudah beres itu, karena Anda yang membuat ya. Kadang kalau kita membuat itu sepertinya semuanya sudah oke. Tapi ketika user yang menerapkan, ya, mengeksekusi, ternyata tidak sesuai dengan usernya. Gitu ya. Itu goal. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya. Jadi ini perlu tadi goalnya dilihat lagi, sistemnya ya, dan seterusnya. Ya, intention tadi, dieksekusinya ini ya terus dilakukan evaluasi ya. Ini gambaran dari goal of execution dan evaluation ya, kaitannya dengan siklus interaksi tadi. Ya, jelas ya, ini sudah cukup jelas. Ada pertanyaan mungkin dari sini?
sepertinya tidak ada ya, atau saya yang tidak dengar ini kok. Belum ada, Bu. Belum ada ya, sebentar ini. Karena tidak biasa pakai yang ini, jadi lepas-lepas. Ya, maaf kalau misalnya saya tidak mendengar ya, nanti Anda bisa instruksi. Iya, Bu. Instruksi, Bu, saya belum. Nah, ini beberapa kesalahan manusia ya yang terkait tadi dengan aksi yang dikerjakan. Ada yang disebut slip gitu, atau tergelincir, slip. Ini biasanya manusianya atau usernya ini dalam pemahaman sistem dan tujuannya. Dia sudah paham tujuannya, dia sudah tahu sistemnya seperti apa, kemudian rumusan tadi dari aksi yang harus dikerjakan, tindakannya gitu ya. Tetapi ternyata ketika dia melakukan tindakannya ini salah gitu ya. Jadi sudah tahu, dia ini sudah tahu, tapi ketika mengeksekusi terjadi kesalahan. Ya, slip ya. Jadi dia tergelincir istilahnya. Kemudian ada mistake atau kesalahan. Jadi kalau kesalahan ini biasanya terjadi karena dia tujuannya sendiri sudah tidak jelas ya, tujuannya tidak benar. Ya, makanya ketika proses akan terjadi kesalahan. Nah, kalau di slip, istilah slip itu biasanya dia tahu tujuannya, paham dengan sistemnya, tapi ketika melakukan tindakan itu terjadi kesalahan. Ya, bagaimana nanti memperbaikinya? Ya, dari desain antarmuka itu, ya desainnya bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau kesalahan ini memang dia melakukan kesalahan, tidak tahu tujuannya, tidak tahu tindakan apa yang harus dikerjakan, ya dia harus memahami lebih baik di sistemnya. Ya, jadi kesalahan itu dilihat apakah memang dia ini tidak tahu mengenai sistemnya, ya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dia juga tidak punya tujuan yang jelas. Nah, kalau seperti itu berarti harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistemnya. Nah, kalau dia salahnya itu di tindakannya, ya berarti kita harus melihat kembali desain antarmukanya. Ya. Kenapa desainnya? Karena manusia ini sudah tahu ya, user ini sudah tahu. Dia sudah tahu sistem ini digunakan untuk apa, tujuannya apa saja yang bisa dilakukan, ya, aksi-aksi yang bisa dimasukkan. Tetapi ketika melakukan tindakan ternyata salah. Nah, desain ini yang perlu dilakukan evaluasi. Ya, jadi kalau Anda punya perangkat lunak, punya aplikasi, kemudian usernya ini melakukan kesalahan, itu tidak selalu kesalahan itu karena usernya ini tidak tahu mengenai sistem yang dia hadapi. Tapi bisa jadi karena Anda ya sebagai desainernya itu tidak merancang desainnya ini ya, tidak dibuat dengan baik. Sehingga terjadi slip ya. Istilahnya tergelincir, wong sudah menetapkan tujuan, sudah tahu tindakan apa yang harus dikerjakan. Tapi ketika dilakukan terjadi kesalahan. Ya, pengetahuannya sudah ada. Nah, itu lebih sulit memperbaikinya ya daripada yang memang user ini atau manusianya ini tidak tahu semuanya. Nah, kalau tidak tahu semuanya, Anda harus memberikan pemahaman sistem ini bagaimana gitu ya. Itu ya kesalahannya. Jadi tidak selalu kesalahan user itu karena usernya tidak memahami dari sistem yang dia gunakan, tapi bisa jadi karena kesalahan desainernya yang mendesain antarmuka ini tidak baik. Itu ya. Jadi perlu evaluasi. Oke, sampai sini jelas ya. Kita masuk ke kerangka kerjanya. Jadi tadi ada siklus ya, atau tadi ada menyebutnya execution evaluation loop.
Nah, ini ada kerangka kerja. Jangan terbalik ya. Kalau Anda diminta menggambarkan, bingung yang kerangka kerja yang mana, yang siklus yang mana ya. Karena ini bentuknya hampir sama ya. Dia komponennya yang berbeda, tapi kalau Anda tidak jeli, ini kan seperti siklus juga ya. Nah, kerangka kerja interaksi ini ada 4 komponen di dalamnya, ya ada output, ada input, ada core atau sistemnya, dan ada user atau nanti yang dia mengerjakan tugas-tugasnya, yang dia punya harapan terhadap sistemnya. Nah, user ini nanti yang melakukan input. Ini panahnya jangan sampai ketuker ya. Ini user melakukan input ya, memberikan input, input ini masuk ke sistem, sistem ini memberikan output ya. Output ini yang nanti diterima oleh usernya. Ya, itu kerangka kerjanya. Jadi bagaimana interaksi ini bekerja? Bekerjanya seperti ini. User memberikan inputan, ya inputan itu diterima oleh sistem, sistem itu memberikan output, output itu dilihat oleh user. Itu kerangka kerja interaksi. Interaksi itu bekerjanya seperti itu. Nah, nanti siklusnya tadi, bagaimana tujuannya si user, ya. Bagaimana sistem ini nanti menerima eksekusinya, apakah nanti sistem ini sudah melakukan eksekusi dengan baik, itu nanti ada evaluasi. Ya, itu tadi ada siklus interaksi dan ada kerangka kerja interaksi. Ya, masing-masing memiliki bahasa yang unik ya. Interaksi ini terjemahan di antara bahasa yang ada. Jadi manusia punya bahasa, sistem punya bahasa. Nah, di sini dengan input dan output ini bisa menerjemahkan ya. Jadi bisa berhubungan ya antara user dan sistem yang memiliki bahasa berbeda. Ya, manusia dengan natural language-nya, dengan bahasa kesehariannya yang seperti kita ya, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, Sumatera, ya, Sulawesi, Papua, dengan bahasa masing-masing daerah berbeda. Bagaimana sistem ini bisa menerima, bisa menerjemahkan yang Anda inginkan. Nah, ini tugasnya nanti di interaksi ini. Ya, dengan bahasa sistem yang bisa diolah oleh sistemnya. Ya, inputnya ini sudah bisa diterima oleh sistem, sistem bisa memberikan output yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Ya, itu kerangka kerja. Seperti ini. Ya, ada artikulasi, ada performanya, kemudian memberikan presentasi dari translasi itu, kemudian diobservasi ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa melihat dari niat penggunanya, kemudian diterjemahkan di dalam tindakan ya, di antar mukanya, kemudian diterjemahkan ke dalam status perubahan sistemnya yang nanti akan tercermin di dalam tampilan outputnya yang nanti akan ditafsirkan oleh penggunanya. Ya, jadi ini pengguna, nah ini kita di sini ya, input outputnya ini ya. Jadi bagaimana input output ini, desain antar muka ini bagus ya, sehingga user dengan sistem itu bisa berinteraksi dengan baik. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kerangka umum itu untuk memahami interaksi, bahwa tidak hanya terbatas pada sistem komputer ya, bisa pada yang lainnya juga. Kemudian mengidentifikasi semua komponen utama yang terlibat dalam interaksi. Ya, jadi Anda bisa melihat di antar mukanya ini perlu apa saja, gitu ya, yang nanti bisa
mewakili atau bisa membuat komunikasi antara user dengan sistemnya ini lebih baik. Ya, merupakan suatu abstraksi. Ya, jadi ini apa saja yang nanti ada di dalamnya, ya seperti itu tadi. Bagaimana nanti pengguna ini bisa menerjemahkan dari apa yang diberikan oleh output. Ya, pengguna ini kan ya nanti menafsirkan output yang diberikan oleh sistemnya. Ya, oke, sampai sini jelas mengenai siklus kerangka kerja, ya, siklus interaksi dan kerangka kerja interaksi. Dua hal itu berhubungan, ya, dua hal itu berbeda tapi sama, ya, berbeda tapi sama. Berbeda, yang satu kerangka kerjanya, yang satu siklusnya. Nanti di dalam interaksi itu apa yang terjadi. Itu jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kita ke ergonomi. Ergonomi ini sebenarnya dia ada satu disiplin ilmu sendiri ya mengenai ergonomi. Jadi bahkan ada persatuannya ya. Jadi ada seperti organisasi profesi yang terkait dengan ergonomi. Ergonomi juga sering ada seminar-seminarnya mengenai ergonomi, terutama terkait dengan desain-desain industri ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan ergonomi, Anda bisa mencari lebih dalam ya. Di sini saya berikan pandangan umum mengenai ergonomi. Ya, jadi ergonomi ini suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia beserta batasnya, atau disebut juga dengan faktor kenyamanan kerja. Ergonomi harus bisa memahami suatu kondisi manusia, baik dari sisi anatominya, fisiologinya, ya, psikologinya, engineering, ya, manajemen, desain, untuk melaksanakan tugas yang berguna. Jadi di sini harus memahami manusianya gitu ya, dari sisi anatomi, fisiologi, psikologi, bahkan engineering sampai manajemen ya, dan desain. Jadi luas sekali karena ini terkait dengan desain peralatan maupun tugas-tugas ya. Ya, misalnya seperti Anda melihat kalau di ini ya, kasir, bagaimana meja kasir itu didesain sedemikian rupa agar petugas kasir itu melakukan tugasnya dengan tepat. Ya, tingginya ya. Jadi tinggi meja kasir, kemudian peletakan layar komputernya, kemudian peletakan mesin untuk membaca barcode-nya ya. Kemudian meja untuk mengeluarkan uangnya ya, kemudian ada apa? IDC untuk gesek kartunya dan seterusnya. Itu ditata sedemikian rupa agar kasir ini bekerja bisa lebih cepat dan meminimalkan kesalahan. Ya, jadi kalau Anda perhatikan kan seperti itu ya. Lebih mudah, lebih cepat. Jadi kerjanya lebih cekatan, antrian pembeli itu bisa lebih berkurang. Ya, jadi karena itu kalau di kasir itu pengaruhnya bisa banyak ya. Misalnya keranjang, ada yang masih di keranjang, tidak dikeluarkan misalnya begitu ya. Sehingga ada barang yang tidak terhitung, ya tidak terbayarkan dan seterusnya. Mengurangi hal-hal seperti itu. Kemudian kelelahan, ya kelelahan ini bisa dikurangi kalau meja kerjanya itu nyaman. Anda juga sebenarnya sama ya. Kalau Anda misalnya kuliah ya, apalagi ini online, Anda di rumah. Kalau Anda kuliahnya misalnya di kamar terus ya, dari jam 7, kemudian setengah 10, nanti jam setengah 1, sampai jam setengah 4, ada kuliah terus. Kalau kamarnya ini nyaman,
pasti tidak terlalu lelah ya. Pasti tidak terlalu lelah. Beda dengan yang mungkin tidak nyaman. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian nanti berpengaruh juga ke psikologinya. Ya, bagaimana Anda bisa menerima transfer ilmu dari dosennya ya. Bagaimana Anda bisa menerima apa yang disampaikan, mungkin temannya ada yang tanya, Anda tidak memperhatikan karena terlalu capek, ya, lelah, ngantuk, dan seterusnya. Itu sangat berpengaruh. Mejanya, lampunya, dan seterusnya. Nah, itu ada di sini beberapa prinsipnya. Ya, prinsip fisikal. Ini tadi yang terkait dengan fisik-fisik ya, prinsip fisikal. Ya. Ada prinsip yang bisa Anda gunakan untuk bisa menjadi lebih nyaman secara fisik. Misalnya kalau di meja kerja itu menjadikan segala sesuatunya mudah dijangkau. Ya, kalau Anda lihat misalnya di bank, ICS itu ya, semuanya mudah dijangkau dengan kursi yang bisa bergerak ya. Misalnya mengambil, Anda mau ganti buku tabungan, ya cuma muter buka lemari kecil ya di belakangnya, semuanya sudah tertata di situ. Jadi tidak banyak pergerakan, tidak banyak meninggalkan customernya. Pelayanannya pun akan lebih cepat ya. Jadi zaman sekarang semuanya sudah harus lebih cepat. Kalau lama itu kadang ada yang di video gitu ya, pelayanannya lama gini dan seterusnya. Jadi membuat semua mudah terjangkau itu bisa mempercepat pelayanan ya, dari sisi pelayanan, dari sisi pekerjanya atau usernya ini juga tidak terlalu lelah. Misalnya harus berdiri jalan berapa langkah, mengambil apa ya, harus fotokopi, harus turun lantai dan seterusnya. Jadi peralatan itu sudah disediakan agar mudah dijangkau. Kemudian bekerja dengan tinggi yang sesuai. Ya, biasanya kursinya bisa dinaik turunkan. Ya, kalau Anda lihat kasir yang bekerjanya dengan berdiri, dengan kasir yang duduk, itu kerjanya pasti cepat yang berdiri, ya kan? Karena gerakannya lebih lebih fleksibel ya. Nah, karena dia bekerjanya berdiri, maka meja dan keperluan lainnya disediakan sesuai dengan postur tubuh manusia pada umumnya. Nah, ini juga berlaku ketika misalnya di dapur ya. Kalau dapur itu tingginya, kemudian space-nya itu nyaman, sesuai, pasti masaknya juga akan lebih cepat. Ya, segala sesuatunya mudah dijangkau. Nah, beda kalau ambil telur, telurnya di kulkas, kulkasnya di beda tempat ya, apalagi kulkas telurnya masih di warung ya, akan semakin lama masaknya ya. Kemudian bekerja dengan postur yang sesuai. Nah, Anda kalau duduk posturnya yang baik ya, biar tidak mudah lelah, tidak menimbulkan satu keluhan misalnya nyeri punggung ya, dan seterusnya. Mata juga tidak lebih cepat lelah. Ya, kemudian mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, meminimalkan keletihan, memberikan jarak, ruang, dan akses. Ya, jadi kalau mau lewat-lewat itu enggak sulit ya, menahan getaran. Nah, ini kalau komputernya yang masih besar, yang ada kipasnya itu ya, yang getarannya terasa, ya, itu juga mempengaruhi Anda ketika beraktivitas di depan komputer. Pencahayaan yang tepat. Nah, kalau Anda kuliahnya di kamar dengan cahaya yang redup gitu ya, temaram begitu, pasti akan ngantuk ya kan, tidak bisa fokus. Kalau ada jendelanya ya jendelanya dibuka, ya kordennya dibuka biar terang, tapi ya tidak terlalu yang silau ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Anda mau tidur ya digelapkan, kalau mau kuliah ya diterangkan kan gitu ya. Jadi jangan kebalik. Kalau kuliah Anda tidur, kalau waktunya tidur Anda mengerjakan
tugas ya, jadi terbalik-balik hidupnya. Kemudian prinsip yang terakhir ada temperatur. Ya, kalau Anda kuliah ruangannya misalnya panas, terus tumpek gitu ya, pasti fokusnya juga tidak baik. Ya, adanya cuma kipasan ya, mungkin Anda sampai buka bajunya biar nggak terlalu berkeringat. Nah, itu juga akan berpengaruh temperatur. Kemudian di prinsip kognitifnya, ya ini ada standarisasi. Jadi standarnya seperti apa sih? Misalnya dari sisi tadi ya, tinggi itu standarnya berapa, terusnya. Jadi ada standarisasinya yang sesuai. Kemudian membuat stereotip. Stereotip itu apa? Stereotip itu pandangan masyarakat itu ya pada umumnya, membentuk sebuah stereotip. Ya. Kemudian menghubungkan aksi dengan persepsinya. Ya, jadi antara aksi dengan persepsi ini dihubungkan. Nah, ketika dia akan beraksi seperti ini, persepsinya akan seperti apa hasilnya, gitu ya. Kemudian mempermudah pemaparan suatu informasi. Nah, dengan informasi yang dipaparkan lebih mudah, itu dipahaminya juga lebih mudah. Ya, kalau Anda membuat desain antarmukanya, tidak usah terlalu rumit, ya, biar terlihat kekinian, ya Anda rumit banget, terus dengan bahasa-bahasa kekinian yang sulit dipahami orang secara umum. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, pemaparan informasinya. Menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail. Jadi misalnya Anda kalau isinya itu terlalu banyak, ya Anda bisa membuat menu-menu terpisah ya, dengan nanti bisa lihat isinya. Misalnya kalau di sini ada home, ya home itu isinya apa, kemudian ada insert, ada desain dan seterusnya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang nanti bisa Anda lihat secara detailnya seperti apa. Jadi tidak semuanya ditampilkan dalam satu halaman, ya ada level-levelnya. Kemudian memberikan gambaran yang jelas dan memberikan umpan balik secara tepat. Ya, misalnya Anda memberi judul review gitu ya. Review itu isinya apa? Apa bedanya dengan view? Nah, itu juga bisa lebih jelas gitu ya. View itu isinya seperti ini ya, apa yang bisa dilihat. Kalau review isinya apa? Review isinya seperti ini. Misalnya ada spellingnya, ada komentar, ya, dan seterusnya. Ya, jadi orang ini bisa melihat kira-kira kata-kata seperti itu isinya seperti apa. Kalau ada orang ngeklik ya, desain, ya mestinya isinya desain, ya, desainnya seperti ini. Ya, jadi umpan baliknya ini tepat. Oke, itu ergonomi. Jadi kenyamanan. Kenyamanan itu sekarang sangat nge-in gitu, sangat banyak dibicarakan. Bagaimana UI itu kaitannya dengan UX ya. Bagaimana Anda membangun sebuah desain untuk pengguna ini nanti akan memberikan pengalaman ya, pengalaman dari penggunanya. Kalau Anda perhatikan semakin ke sini, misalnya kalau di kental manis ya, kental manis itu dulu susu kental manis ya, nyebutnya ya, tapi sekarang tidak boleh dengan kata susu karena itu tidak mengandung susu, jadi disebutnya kental manis. Kalau kental manis itu kemasannya dengan kaleng ya, awal-awal itu mungkin Anda masih
masih apa ya, masih belum pernah melihat ya, karena Anda kan masih baru kemarin ya. Mungkin Anda kemasan sekarang itu sudah berbeda. Dari yang kaleng, kemudian kita butuh pisau yang ujungnya lancip ya, yang kita tutuk-tutuk ya, dengan 2 bagian. Nah, itu kan mempersulit konsumen untuk membuka kemasan. Kemudian semakin berkembang, dia ada pembukanya ya, seperti minuman soda. Kemudian berkembang lagi, tidak hanya bisa dibuka seperti itu, tapi disediakan tutupnya juga, ya, karena disemutin. Biasanya kental manis itu zaman dulu saya ditaruh di atas piring kecil yang ada, atau mangkok ya, yang ada airnya, biar tidak disemutin. Nah, sekarang sudah disediakan tutup, jadi lebih higienis. Kemudian ini masih mungkin kesulitan untuk memegang gitu ya. Nah, muncul lagi desainnya dengan tampilan ada ujungnya ya, ada tutupnya kecil, ada ujungnya yang dia tidak menggunakan kaleng lagi. Nah, karena ini mungkin agak sulit juga dipegang, kemudian berkembang lagi di ujungnya itu ada seperti apa ya, yang keras-kerasnya itu untuk tempat pegangan dan seterusnya. Jadi desain kemasan ini terus berkembang, tujuannya untuk mempermudah customer menggunakan. Ya, jadi akan terus berkembang, tidak hanya sampai situ. Bagaimana nanti user ini mudah menggunakan. Aplikasi juga seperti itu. Ya, dari kalau Anda perhatikan semakin ke sini ini menunya semakin banyak, kemudian tampilannya semakin banyak, pilihan desainnya agar lebih menyenangkan ketika digunakan, lebih mudah terjangkau misalnya ya, ini ada di sini dan seterusnya. Jadi lebih memberikan pengenalan ya, desain. Kita tidak perlu mengingat, tapi kita dengan mengenali apa yang ada di dalam bagian-bagian ini. Ya, itu interaksi kaitannya dengan kenyamanan dan ergonomi. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu. Iya, silakan Mas Naufal. Izin bertanya Bu, tapi sebelumnya mohon maaf Bu, mungkin ini di luar materi karena saya agak sering keliru antara IMK sama RPL Bu. Itu yang apa? Yang ada jam tambahan itu yang mana ya Bu? Oh, yang ada jam tambahan itu yang RPL ya. Karena kan RPL itu kemarin hari Senin. Hari Senin di pertemuan pertama itu kan tanggal merah ya. Jadi di Senin itu kita kosong karena tanggal merah. Kalau tidak salah peringatan Maulid Nabi ya, kalau tidak salah. Bentar, saya buka kalender. Oh, Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu libur hari Senin ya. Hari Senin. Kemudian ada libur lagi itu pas Nyepi. Nyepi itu hari Kamis. Ya, Anda kan hari Senin ya, RPL itu ya? Iya Bu, betul Bu. Ya, jadi nanti tambahannya yang untuk RPL hari Senin. Yang Kamis, yang ini hari Rabu kan tidak pernah libur ya. Jadi selalu ada. Kenapa saya tambahannya pakai Google Meet? Karena RPL ini ada yang ingin saya jelaskan, sekalian saya ingin membahas beberapa contoh tugas yang dari kelompok Anda sudah kerjakan. Begitu. Jadi saya kalau sebenarnya tidak masalah sih misalnya dengan memberikan forum, kemudian kita diskusi di forum begitu ya. Tapi karena saya ingin langsung membahas, jadi saya perlu ketemu Anda dengan menggunakan Google Meet. Seperti itu Mas Naufal. Baik Bu, lalu untuk yang materi UTS IMK ini masih ada 2 pertemuan atau lebih ya Bu, kalau boleh tahu? Masih ada 2 pertemuan. Ini kan pertemuan kelima ya. Nanti masih ada ragam dialog dan daya guna. Jadi minggu depan ragam dialog, nanti ada tugas di ragam dialog. Kemudian minggu depannya lagi daya guna atau usability. Setelah itu UTS. Gitu. Jadi ini sudah minggu kelima ya, tidak terasa sudah 5 kali kita bertemu
kok baru satu tugasnya ya? Nanti saya berikan tugas di minggu depan saja. Jadi ini Anda kan masih mengerjakan tugas RPL ya. Nanti minggu depan ada tugas lagi untuk IMK. Begitu. Jadi ini minggu kelima. Kalau Anda lihat di Kulino itu ada pertemuan keberapa ya. Nanti Anda bisa cek. Kalau di RPL masih pertemuan keempat. Jadi nanti hari Jumat itu pengganti di pertemuan 1. Jadi saya itu kepinginnya minggu ini beres gitu ya. Saya nggak ada utang pertemuan ya. Jadi semuanya bisa beres. Nanti puasa itu kita hanya 2 kali pertemuan, setelah itu UTS. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama. Ya, silakan Mas Naufal. Permisi Bu Mi, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini boleh sekalian sambil absen ya. Oh iya. Suara saya jelas ya, Bu? Ya, jelas. Tadi untuk yang siklus interaksi pada kerangka kerja itu, Bu, yang ingin saya tanyakan, Bu. Kerangka kerja. Ini ya. Ya. Jadi saya kepikiran gini, Bu. Terkadang kan ada seorang user yang dapat mengirimkan perintah langsung ke suatu sistem tanpa melalui fase eksekusi artikulasi, Bu, yang user mengirimkan input dulu, seperti pertas atau bug hunter gitu, Bu. Nah, namun tetap mendapatkan output seperti yang diharapkan oleh user tersebut. Dengan kata lain kan, user tersebut memanipulasi siklus interaksi kerangka kerja sistem tersebut gitu, Bu. Nah, pertanyaan saya itu, mengapa user tersebut tetap bisa mendapatkan output yang diharapkan, padahal ada satu tahap siklus interaksi yang dilewati atau di bypass gitu. Oh, itu kan sebenarnya dia juga melakukan input ya. Dia kan ketika dia melakukan eksekusi, itu kan di situ ada aksi ya. Jadi kan tidak tidak tiba-tiba muncul outputnya ya. Dia melakukan input tapi tidak di tempatnya gitu kan. Dia tidak menginput yang user biasa itu melihat, tapi dia langsung mengeksekusi ke sistemnya. Jadi siklus itu tetap ada tapi tidak terlihat di inputnya. Kan tetap ada inputnya ya. Kalau tidak ada inputnya masa bisa langsung keluar outputnya. Nah, tapi kita tidak melihat input yang dikerjakan karena dia langsung masuk ke dalam sistemnya. Ya, misalnya pencurian ya. Pencurian ini kan dia punya passwordnya ya, tapi dia masuk password ini langsung ke sistem. Tapi password itu dia ada gitu ya. Atau kalau istilahnya kalau Anda misalnya nge-crack gitu kan, itu kan Anda sama-sama memasukkan ya, ada kode yang Anda masukkan, tapi memasukkannya berbeda dengan yang dia memang legal ya, punya tempat untuk memasukkan berapa digit yang diperlukan. Sebenarnya sama, inputannya ada gitu ya, karena kita ini membahas di interaksi, maka interaksi ini kita tunjukkan terlihat seperti ini. Tapi sebenarnya ya di kejahatan itu juga ada interaksinya gitu kan, antara si pencurinya itu dengan sistemnya. Interaksi itu tetap terjadi. Hanya saja medianya itu yang berbeda gitu ya. Kalau kita misalnya ambil uang ya dengan ke teller, yang nanti teller itu mengoperasikan sistemnya, atau kita ke ATM yang kita menginputkan PIN-nya ya. Tapi yang mencuri ini dia mengambil sejumlah uang, tapi dia masuknya ya sama, ada kode yang dia pecahkan kan gitu ya. Tetap ada yang dia pecahkan, tidak mungkin tiba-tiba langsung keluar. Nanti semuanya
bisa ngambil ya kalau tidak ada yang input yang dia kerjakan. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Naufal. Kalau sama-sama input, cuma medianya yang berbeda, hal seperti itu mempengaruhi siklus interaksi kerja nggak sih, Bu, pada sistem tersebut? Kalau siklus tidak pengaruh ya. Siklus itu kan dia hanya menunjukkan perjalanannya. Misalnya tadi goalnya, ini kan dia juga ada goal ya. Goalnya dia mengambil sejumlah uang kan, sama-sama mengambil. Misalnya ini ya, kalau kita lihat, nah, siklus ini hanya siklusnya. Jadi yang dia kerjakan kan sama di sini. Jadi dia melaksanakan serangkaian aksi-aksi ya, untuk membobol itu kan tetap dia ada aksi-aksinya. Ya, dia aksi mengelabui sistem seolah-olah dia adalah memang user yang terkait dengan password itu misalnya gitu ya. Seolah-olah orang lain yang masuk itu adalah pemilik yang sesungguhnya. Tapi eksekusi itu di sini kan tetap terjadi itu. Jadi tetap di sini ada terjadi. Ketika dievaluasi kan sama ya. Oh, ini passwordnya benar, masuk, maka dia akan aksi ini akan ada reaksinya, akan ada output yang diberikan karena dia menilai apa yang dimasukkan memang sudah benar gitu ya. Jadi ini kan bahasanya bahasa mesin, apa yang diharapkan dari mesin itu sudah sesuai, bisa masuk, ya dia akan mengeksekusi gitu. Jadi ini terkait dengan sistem keamanan ya. Jadi bagaimana sistem keamanan ini diciptakan agar bisa mengenali, oh ini bukan yang sebenarnya misalnya begitu ya. Oh ini ada yang menyusup dan seterusnya. Jadi itu kalau di sisi keamanan mungkin bisa lebih dipelajari di situ. Tapi kalau untuk siklusnya itu ya sama, dia melakukan eksekusi, sistem membaca eksekusi itu benar gitu ya. Dievaluasi ya ini cocok gitu. Misalnya di A passwordnya B, terus total saldonya ada misalnya 10.000 gitu ya, diambil, ya sudah dia diambil, dia hanya membaca sesuai dengan data yang ada. Ya, mungkin seperti itu, Mas Naufal. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi itu pentingnya kenapa Anda selalu diminta untuk merubah PIN ya. Jadi sistem keamanan itu cepet-cepetan juga sama penjahatnya gitu kan ya. Kalau sistem keamanan ini akan terus diperbaiki dan si hackernya ini juga dia terus mencari kelemahan gitu ya. Jadi setiap ada kelemahan selalu langsung diperbaiki. Menemukan kelemahan dia mau masuk sudah diperbaiki gitu. Jadi sistem keamanan mestinya seperti itu. Nah, kalau hackernya lebih cepat dari yang mau mengamankan, nah ya kebobolan gitu ya. Misalnya Anda punya PIN, temannya sudah tahu PIN-nya, Anda langsung ganti. Begitu masuk sudah gagal. Ya, Anda temannya tahu gimana caranya dia bisa mencari tahu, misalnya password email gitu ya. Dia sudah tahu password email Anda langsung ganti. Begitu mau masuk sudah salah lagi dan seterusnya. Ya, kalau yang sering diminta ganti PIN itu ATM BNI ya, itu sering banget diminta ganti PIN. Ya, jadi itu untuk mengamankan kita, karena sistem kan membaca, oh ya ini PIN-nya benar ya, sudah dia akan dieksekusi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda ya, kadang ini terjadi di ATM-ATM yang biasanya di tempat umum yang tidak ada security-nya, ya tidak ada satpamnya, tidak ada petugasnya, itu hati-hati. Misalnya Anda memasukkan kartu ya, kadang kan ganjel gitu ya, masuk ya nggak bisa, ditarik keluar juga nggak bisa. Nah, itu kalau terjadi seperti itu jangan ditinggal ya. Anda dorong saja, mungkin ada kartu lain, Anda dorong sekalian dimasukkan. Pastikan kartu itu masuk, karena ada beberapa terjadi itu ternyata ada yang menunggu di luar ya. Kalau Anda masih ganjel begitu,
ada orang lain yang menunggu yang dia punya trik untuk bisa mengeluarkan. Padahal dia sudah mengintip PIN yang Anda masukkan. Ya, jadi saya pernah seperti itu, ganjel ini dimasukkan, didorong yang nggak bisa, ditarik yang nggak bisa, saya ambil kartu lain, saya dorong pakai kartu yang lain, sampai kartu itu benar-benar masuk. Ya, jadi hati-hati kalau pilih tempat untuk mengambil uang ATM ya, kan sekarang sudah jarang ya Anda pakai ATM, semuanya pakai e-money. Ya, pilih tempat yang misalnya di banknya yang ada satpamnya gitu ya, atau di tempat-tempat yang tidak sepi, terus yang terang ya. Kadang di minimarket itu juga ada yang mengawasi kita, tapi kita tidak tahu ya, karena di situ banyak pembeli dan seterusnya. Itu juga hati-hati. Ya, Anda PIN-nya ditutupi tapi diintip ya. PIN itu harusnya Anda hafal ya. Posisinya itu garisnya misalnya. Ada kan kemarin sudah melihat ya, ada kalau angka-angka di ATM itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, nolnya di bawah, di tengah. Anda bisa mulai menghafalkan itu pattern-nya ya. Jadi seperti apa. Jadi nggak Anda tutupi tapi diintip. Nah, yang di belakangnya juga lihat ya. Seperti itu. Ya, apalagi sekarang kejahatan itu sudah sangat teknologinya tinggi ya. Jadi semakin tinggi teknologi, kejahatan itu juga pasti akan semakin meningkat juga kemampuannya. Jadi ya kita harus mawas diri. Itu ya, ini semuanya sama seperti itu. Yang sering ke ATM tapi tidak hafal PIN-nya ya. Ada yang pura-pura, misalnya Anda masukkan tapi kok nggak bisa masuk. Ada orang mau menolong, sini Mbak saya masukkan itu. Jangan ya, kecuali dia memang petugas keamanan di situ. Ya. Oke, ada yang lain mungkin pertanyaan? Tidak ada. Ini sepertinya sudah absen semua ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya sampai di sini. Ini waktunya masih panjang, nanti Anda bisa belajar sendiri apa yang masih kurang ya. Saya menyampaikan hanya yang umum saja seperti itu, nanti Anda bisa mencari lebih detail isinya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang.